Iran biar kata udah dikepung dari tahun 79, di embargo ekonomi, embargo politik, ya ternyata masih punya gigi yang tangguh. Kalau kita tadi di embargo sebegitu lama, tahun 30-40 tahun lebih di embargo, tapi tetap bisa kuat. Kita kagak di embargo, susah. Saya bingung, Pak. Kita kan belum di embargo ini, belum, Pak. Susahnya udah kayak ampun-ampun. Ya Allah ya Robbi, kalau dibanding ukuran negara kita sama Iran, kayaan kita isi alamnya, Pak. Lah di Iran kagak ada punta kokak. Coba di Iran ada punta kokak? Lah kagak ada. Pun angsana juga kagak ada. Lah di sini pun pandan aja orang bisa hidup. Betul lah, betul. Lah kan itu real, Pak. Berarti Indonesia kaya kagak? Kaya, Pak. Ya Allah ya Rabbi, bukan main Allah kasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nyatakan tuh nikmat dari Allah. Indonesia itu negara yang paling kaya, semuanya ada di Indonesia. Amerika yang begitu negara hebat banget, adik kuasa, nggak ada, Pak, di sono yang namanya bun gohok. Ada bun gohok? Nggak ada lah. Kalau mau bicara anggur, Indonesia juga tumbuh anggur berbuah kagak? Apel ada, mangga apalagi, pisang boleh macem-macem. Lah kita dari pisang rajanya jadi pisang. Ada pisang raja, ada pisang nangka, ada pisang uli juga jadi pisang. Bayangin aja, sampai terakhir pisang monyet ada. Tuh, hebat nggak Indonesia? Hebat, Pak, kaya segala macam. Ya Allah luar biasa. Kalau kita, Pak, modelnya di embargo kayak begitu, udah habis, Pak. Kita bagaimana mau di embargo? Nggak ada yang bisa mengembargo Indonesia. Bukan permasalahan apa, kita mah punya sumber kehidupan ada, minyak ada, batu bara ada, nikel ada, tambang emas ada, biji besi ada, semuanya lengkap di Indonesia. Mestinya kan kita udah para kaya-kaya banget. Emang tulisan kita susah, ya kita terima jadi susah. Ya emang tulisan kita tulisan melarat. Ya, tulisan kita emang jangan salahkan negaranya, emang udah takdir lu. Tulisannya emang tulisan kita tulisan melarat. Ya kita terima, tapi kita happy orang Indonesia. Nah, makanya ditanya, rakyat yang paling happy di dunia adalah warga negara Indonesia. Rakyat yang paling happy. Kagak pernah kita teriak susah. Biar kata ngambil BLT berebut. Malah bangga. Coba orang Indonesia jadi orang susah bangga, Pak. Dia viralin mengambil BLT itu antri viral, Pak. Girang dia. Orang sampai bingung, nggak malu orang kita mah. Kenapa? Karena nerima jadi orang susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatu wassalamu ala khairil ibad Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila sabili rasad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun. Ini sepuh tokoh masyarakat, para asatis dan alim ulama setempat, Bapak RT, Bapak RW, dan juga Bapak Lurah, sahibul musibah beserta keluarga,
Bapak Ibu Saudara hadirin para jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan malam hari ini kita berada di malam 11 Ramadan tahun 2026 yang sekaligus duduk hadir kita pada kesempatan malam hari ini di rumah sahibul musibah almarhumah Ibu Maisah binti Miswani di malam yang ketujuh. Dengan harapan dan iringan doa apa yang kita sudah bacakan dan kita sudah doakan, moga-moga diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya, dengan Allah lapangkan kuburannya, Allah terima amal ibadahnya, dan semoga pula Allah ampuni segala salah dan dosanya serta keluarga yang ditinggalkan. Moga-moga Allah berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi menerima ujian dan cobaan. Setiap kita sesungguhnya hidup manusia itu ada sesuatu rahasia yang tidak pernah Allah kasih tahu kepada kita. Yang sering saya bilang, hidup ini memang real tapi penuh misteri. Real kita berada di alam dunia, tapi ada di dalam realnya itu penuh dengan misteri. Karena itu satu tanda orang yang bertakwa, bagaimana kita mengimani, meyakini sesuatu yang gaib, sesuatu yang misteri. Justru itu ditaruh oleh Allah karakter itu nomor satu. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kenapa demikian jawabannya? Karena semakin maju teknologi peradaban manusia, manusia cenderung sekarang ini terbawa dan terseret dengan alam realitas, sehingga pada akhir gilirannya di balik nilai kehidupan yang nyata, banyak di antara kita yang sudah melalaikan dan melupakan sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita adalah kita tidak pernah tahu dengan apa yang Allah tidak pernah kasih tahu. Dan itu harus kita imani, yakin bahwa itu akan terjadi kepada kita. Ada 3 hal yang misteri. Ini nggak usah malam-malam Pak, dan lagi sahur kita. Iloh kita kudu sahur di sini. Bukan sahur di sini saya ngerepotin sahibul musibah. Kudunya kan kita yang bawa teng-tengan masing-masing. Ada 3 yang misteri dalam hidup. Yang pertama adalah tentang kelahiran. Manusia tidak pernah tahu tentang kapan kita akan ada di alam dunia. Dan itu urusan Allah. Manusia tinggal menjalani dan menerima apa yang sudah Allah tentukan. Disinilah tentunya kita selaku orang yang beriman harus memegang keimanan, keyakinan dengan apa yang Allah tentukan yang namanya takdir. Sehebat teknologi bisa merambah dan bisa menerawang, tapi itu bukan merupakan satu kepastian. Yang memiliki kepastian siapa? Allah. Ini di luar logika akal manusia. Yang hanya bisa dimiliki cuman kita yang punya iman. Yang terkadang iman kita dirongrong, iman kita digoda, iman kita kemudian sering lagi terperanjat dengan apa yang dilakukan teknologi produk manusia. Sehingga pada akhirnya, contoh, orang kalau pergi ke dokter udah pasti harapan tawakalnya sama dokter. Iya kan? Padahal yang menyembuhkan manusia bukan si dokter. Yang ngasih sakit manusia juga siapa? Allah. Dia yang memberikan sakit, maka dia pula yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, tentu yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi ke dokter ngapain Pak? Numpang ikhtiar, cuma numpang usaha. Bahasa kerennya bagi-bagi rezeki. Lah kan kalau kagak ada orang sakit itu dokter nganggur semua Pak. Nganggur gak kata dokter? Nganggur.
Makanya ketika kita berobat karena kita ikhtiar, maka ketika itu pula lah menjadi pahala. Mana pahalanya? Satu, pahala menerima dengan apa yang Allah kasih. Yang kedua, di tengah dia sakit masih berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, dan di saat itu pula dengan apa yang ia keluarkan menjadi sodakoh. Sodakohnya itu jadi apa? Jadi nanti akan mengapusi salah dan dosa orang yang sakit. Ya kalau yang sakit gablek duit, kan? Makanya kan betul sekarang ada BPJS Pak, orang sakit gak perlu bayar, tapi hakikatnya kan kita keluar duit bayar tiap bulan. Yang kita keluarkan adalah buat apa? Buat nanti ketika kita sakit berobat sebagai penebusan salah dan dosa kita. Tapi lebih afdolnya kita bayar sendiri. Ya kalau itu kan boleh patungan. Kadang-kadang yang kagak sakit-sakit bayar mulu, giliran yang kebelang kagak pernah bayar, tahu aja sakit mulu, baru dia masuk BPJS. Lah untung dia yang sakit. Lah kagak sakit-sakit Pak, saya nggak bayar, rugi kagak? Enggak. Kenapa nggak ruginya? Dia kagak ruginya karena dia udah investasi. Bukan investasi buat obatnya, tapi investasi buat jalur akhirat. Dia akan menjadi ampunan dosa yang Allah akan berikan kepadanya. Enak, biarin kita mah bayar aja, nggak usah sakit, tinggal pilih mau sakit atau mau bayar. Ini kan kadang-kadang otak kita ngeres Pak, head gue bayar mulu agak sakit-sakit. Padahal secara tidak langsung kan begini, kita udah apa? Udah investasi susah-susah kita sodako Pak. Sodako kan kita berat banget, susah orang mau sodako. Ya Allah Robi, kalau orang bilang sekarang sodako gampang banget, ya bagi yang punya juga sodako ngitung-ngitung. Lain beda dengan zakat. Kalau zakat adalah kewajiban, zakat beda Pak sama sodako. Zakat kewajiban, terlepas penting kagak penting kata orang yang kagak mementingkan zakat, penting buat kita yang punya harta. Kan sekarang ini baru kemarin tuh menteri ngomong kagak pugu lagu, zakat juga kagak penting. No. Padahal profesor itu saking kepinteran kebelinger dia. Kita kalau pengen maju katanya tinggalin tuh zakat. Lah itu kan zakat perintah dari Allah karena pemahaman tafsir yang salah. Khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka untuk sedekah. Maksudnya Allah nyatakan ambillah dari harta mereka itu adalah zakatnya. Kenapa? Karena zakat penting, itu kewajiban. Kalau sedekah apa? Sedekah itu adalah cuma buat tambahan. Makanya tingkat pertama adalah zakat, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, baru yang keempat ada wakaf, baru kemudian ada hibah dan ada hadiah. Paham nih kira-kira? Ya pokoknya paham. Ya namanya udah buka begitu. Kita tadi belum buka, ngerawangan, jangan kata ngedengerin orang ngomong, lihat orang juga enak. Ya perut lagi lapar, orang perut lagi lapar ngelihat apa juga enak. Sekali udah buka kekenyangan, ngelihat apa aja kita jeleh. Coba tadi kalau lagi sore kita ngelihat makanan kan kepengen banget ya. Begitu udah buka, pas kita cobain, sekarang dikasih makanan, jeleh kita ngeliatinnya. Udah gumoh kalau kata bocah. Tadi mah kalau kita ngelihat makanan jam 3 jam 4, jangankan ngelihat kolak pisang, ngelihat gorengan, tai kucing digoreng juga enak. Ya emang udah begitu, yang namanya ujiannya orang yang beriman. Nah itu kan diuji kita, sebab karena itu kan puasa bukan nahan lapar dan hausnya doang. Yang paling berat adalah nahan hawa nafsu, nawan kepengen, lawan kemauan. Padahal yang kita butuhin ketika kita berbuka puasa cukup air seteguk. Selesai nggak? Selesai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizika abtartu. Tapi kan kemauannya gede, segala macam kita pengen nyobain. Ya Pak ya.
begitu aja udah kena brak, perut udah keisi, bengkakannya mangap aja udah. Padahal udah tiap tahun diajarin kita puasa begitu, tapi gobloknya nggak hilang-hilang. Ya kan tiap tahun kita ketemu Ramadan, ya Pak ya. Lalu kudunya kan kita pada sadar, pada insaf, pada engeh. Ini pada piora, mau dikata goblok ya tolol, mau dikata bego ya blow on. Nah, tiap tahun ketemu begitu lagi. Orang jalanan kalau mau maghrib Pak sampai pada macet, cuman ngapain? Nyari takjil. Iya Pak ya. Sebenarnya mah cuman kepengennya doang, begitu udah coba udah selesai. Selesai kagak? Coba udah kayak begini nih, udah nyender aja. Udah jadi ngomongin. Jadi ngelantur kita ngomong nih. Tuh. Ini contoh sesuatu yang di luar logika akal manusia. Kudu yakin Pak, yakin. Sebab apa? Allah yang nentuin kita, sudah ada tulisan kapan kita lahir, jam berapa. Walaupun dokter bisa menganalisa, dia bisa yang namanya melihat dan bisa dia memperbuat perkiraan. Baru perkiraan, tapi apakah sudah merupakan kepastian? Belum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kamu, bukan dokter, bukan bidan. Ya, kata bidan bilang, "Bentar Pak, jam 3." Kata bidan nih, soalnya ini udah yang namanya pecah ketuban, sampai kering lagi kagak keluar-luar. Ada nggak yang begini? Ada yang nggak pakai tanda, pakai pecah ketuban, giliran Allah mau keluarin, baru naik bajai mau ke rumah sakit, dia lahir di bajai. Tuh ada kagak? Ada. Makanya kita ini orang yang beriman disuruh yakin, kudu percaya ada pencipta, ada Allah. Kalau udah kita yakin bahwasanya ada Allah di belakang kita, nggak perlu kita pusing-pusing, nggak perlu kita rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita cuma bisa baca doang, tapi mengaplikannya susah. Susah kagak? Susah Pak. Semua kan kita udah ada tulisannya, lahirnya kapan, bagaimana yang kedua jalan hidup kita. Apa ada yang tahu jalan hidup kita? Yang tahu jalan hidup kita adalah saat kita berada 44 bulan dalam perut ibu kita, yang sudah bikin kontrak langsung perjanjian kepada Allah, sanggup atau tidak sanggup. Begitu kita bilang sanggup, saat itulah Allah berikan keluar kita hidup di alam dunia. Jadi jangan kita hidup kadang-kadang kan begini Pak, begitu udah kita jalan ngersulah mulu ngersulah. Apa ngersulah? Gerutu, ngedum. Padahal kita udah terima itu kondisi hidup kita. Ya. Ada orang yang hidup jalannya emang dari lahirnya enak, sampai selesai hidup juga dalam keadaan enak. Ada nggak begini? Ada. Ada orang yang hidup nggak enak dulu, begitu akhirnya baru enak. Ada yang enak depannya, tengah-tengah kagak enak, ujungannya lebih kagak enak. Ada yang begitu. Ada lagi yang lebih parah, begitu lahir kagak enak, sampai selesai hidup kagak enak juga. Itu emang udah tulisannya keblangsak gitu. Ada nggak yang begini? Ada, yang kan kita juga nggak tahu. Lalu bagaimana Pak? Kalau kita mau terima dengan apa yang Allah kasih, jangankan yang enak, yang kagak enak pun akan jadi enak. Maka betul kata Imam Syafi'i, wa madda qalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang kalau mau menerima dengan sifat qanaah, dengan apa yang Allah kasih, walaupun dia jadi rakyat jelata, hidup dia akan lebih terasa mewah dan indah daripada seorang raja. Kalau dia nerima, kan nerima yang susah. Hidup ngersulah mulu ngersulah, ngeluh mulu ngeluh. Ya emang udah tulisannya begitu, mau diapain juga susah Pak.
Ya kalau emang udah uratnya urat bengkok, ini urat kalau udah urat bengkok susah ngelempenginnya. Ya, biar diurut juga tetap aja lagi belok lagi. Sampai udah dimodalin kontrakan tujuh habis dijualin, emang udah uratnya urat susah. Lah kemana juga belangsak. Bikin kontrakan lah ujung-ujungannya akhirnya malah dia ngontrak. Di sono. Itu di Amerika, Pak. Orang sini mah alhamdulillah. Mudah-mudahan tulisannya terang semua. Kan yang ribet terang udah ujung-ujungannya gelap. Enggak dong, sini mah alhamdulillah. Yang penting kan kalau orang mau nerima, lapang dada, lapang hati. Nah, ini puasa ngajarin kita bagaimana kita nerima hidup. Kita ternyata kagak makan, kagak minum 12 jam kita terima lapang dada. Lah kagak mati. Mati kagak? Kagak, Pak. Kan kepengen kita yang lebih gede. Makanya Ramadan ini puasa itu diajarin kita apa? Bukan nahan lapar, nahan kepeng. Lawan tuh kemauan. Apa yang kita mau kejar kita cari. Sama juga lebaran puasa ini baru juga 10 hari, pikiran kita udah lebaran mulu. Ya Pak ya. Udah mikirin yang perempuan udah sibuk beli baju, mikirin beli kue segala macem. Babanya udah pusing, belum ngecat rumah. Tambah lagi musim hujan, bocor, dia ribut lagi, udah kedangkerangan. Seakan-akan akhirnya apa? Dia anggap Ramadan itu penyiksaan. Ya kan kayak orang diseksa. Sampai ada yang bilang, gara-gara puasa gue jadi begini belangsak. Tuh. Ada nggak begini? Ada nggak begini? Ya kita emang modelnya. Allahu Akbar. Coba kalau kita mau terima real dengan nyata, Masya Allah, ini pelajaran yang paling berat. Apa yang paling tinggi pelajaran? Bagaimana kita merasakan hidup yang menderita dengan terima lapang dada. Ternyata apa di balik itu? Ada kenikmatan yang luar biasa. Kapan? Tuh ketika berbuka. Itu nikmatnya bukan main, Pak. Ini buka mundurin, kita dikasih duit. Buka biasanya jam 6 18 menit. Suruh ntar kita mundurin jam 7 kurang 10. Kita dikasih duit 100.000, mau kagak? Kagak, gue menang, gue buka gue. Coba dah, ayo. Ada yang tahan begitu. Lah orang udah pada buka, udah pada ngopi, udah makan kolak, lah kita masih manyun aja manyun. Allahu Akbar. Itu kan itu pelajaran buat kita. Apa? Nilai yang paling berharga. Menahan kemauan, menahan keinginan. Gejolak dunia terjadi hari ini dengan begitu kacau balaunya. Kenapa? Karena manusia ini kagak mampu menahan emosi, menahan kemauan. Waduh, ribet Pak. Jangan kata anak muda, aki-aki juga kalau udah kemauan kagak ketahanan, apa juga dia terajang. Udah jangan ngomongin. Apalagi yang udah Tuhan mah pengalamannya banyak. Ya anak muda cuman bisa merem doang, laki-laki mindik dia bisa jingkring. Itu kan babnya Pak. Karena itu saudara adin rahimakumullah, inilah rahasianya Allah. Yang kedua, apa yang Allah rahasiakan tentang yang namanya kematian? Nggak ada yang tahu. Kapan manusia tahu tentang kematian? Andaikan orang dikasih tahu mati Pak, 3 bulan lagi tanya dah Pak Lurah. Pak Lurah kan bisa lukas dapat data tuh tentang warganya, ya kan? Tapi nggak pernah dapat kan? Pak Lurah itu dapat data dari malaikat Israel. Ada nggak? Serem. Lah RT juga kan nerimanya. Tahu-tahu adalah ada data dari malaikat Israel ke RT. Besok yang mati warga ente nomor RT 2 namanya si Maisaro. Rumah sebelah pojok matinya lagi jatuh tengkurap di kamar mandi. Kan nggak ada pernah dikasih tahu. Andaikan tuh dikasih tahu, Masya Allah, orang dari sekarang Pak udah pada siap-siap.
Ini andaikan kita dikasih tahu mati, siap-siap kagak? Waduh, masjid penuh, itu musola rame, kagak yang berhenti, orang semua nangis semua. Iya, nggak ada orang nyambut kematian pakai senyum. Pasti semuanya kerja keras. Bagaimana akhirnya? Sampai pun dengan rahasianya tentang kematian yang Allah akan datangkan kepada kita, yang Allah akan kasih kepada kita, cuman kita bisa doa doang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil. Sebab harapan hidup yang paling indah adalah akhir, bukan awal. Bagaimana akhirnya kita? Apakah dalam keadaan husnul khatimah ataukah dalam keadaan su'ul khatimah? Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak tahu, jangankan bicara kematian, besok yang akan kita kerjain, kita lakuin apa, kita nggak tahu, walaupun punya rencana. Lah programnya kan bagus banget tuh MBG, ngasih makan orang. Dapat ujung-ujungannya banyak keracunan, kan begitu. Kecewa kagak orang? Wow, tadinya itu program diterima banget Pak, lagi belum jadi presiden Prabowo, nih cakep nih urusannya, gue makan gratis. Ujung-ujungannya besok pajak PBB naik. Lurah kan bingung dia, lah orang transfer daerah dia tarik buat ngempanin MBG, sekarang duitnya udah habis. Buyangan nyari duit zakat sama duit sodako, kagak aja. Kan makanya bikin program punya ukuran. Ini kan kadang-kadang kemauan kita gede, kagak pernah lihat ukuran. Ibarat begini dah, kalau kita pakai baju, yang kita ukur badan kita, apa baju ngikutin badan? Ya baju ngikutin badan, jangan badan ngikutin baju. Lah kalau badan ngikutin baju, kapan pasnya, kapan enaknya? Inilah yang terjadi dilema di antara kita sekarang. Mestinya kan kalau baju ngikutin badan, bukannya badan ngikutin baju. Pahamin dewek tuh. Ini bahasa kejam ini saya ngomong begini. Udah ya, kesini aja ya. Sampai sahur. Ya lumayan enak dibang dengerin kan gue ngomong ngap-ngapan. Setelah ada Pak Lurah Kiai, tenang aja. ya lurah ya ada. Lah kan urusannya bukan lurah yang ngundang. Ya lurah demen begini. Alhamdulillah warga gue dikasih ngaji tuh. Alhamdulillah. Makanya besok-besok Pak Lurah kalau warga bikin acara suruh bikin pengajian, bukan pakai dangdutan. Pusing coba pengajian begini, nggak pusing, kita duduk nyaman, mau pagi juga enak, kan begitu. Kan cuma bayarnya doang itu. Ya bukan begitu Pak. Ada orang bilang, Kiai kudu ikhlas. Ikhlas bukan urusan lu, urusan gua sama Allah. Lah gua nerima belum suruh ikhlas. Lah orang belum dikasih makan suruh kenyang doang. Ya, udah lu kenyang aja, makan belum dikasih suruh kenyang doang. Nggak ada ceritanya Pak. Allah ya Rabbi. Allah juga tahu loh, orang mau ikhlas kan sholat dulu apa ikhlas dulu? Sholat dulu baru ketahuan ikhlasnya. Lah kalau belum suruh ikhlas bagaimana dia? Lah cukup dia ikhlas aja, ujung-ujungnya kagak sholat. Enggak, saya boleh jangan pikirin, saya mah. Yang penting mah diusahain. Kagak kita ngomong doang tuh mah. Ya ada ya syukur, nggak ada bagaimana ke caranya. Lanjut. Tuh yang kedua tentang kemati. Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang dikasih tahu. Kadang-kadang yang udah disumpahin mati kagak mati-mati. Sampai yang nyumpahin mati. Ada nggak yang begitu? Lagi zaman Pak Harto. Lah Pak Harto disumpahin mati kagak mati-mati, yang nyumpahin pada mati. Tuh. Itu kan umur, nggak ada yang tahu. Kita juga nggak tahu Pak batas mana usia kita.
Apa kita tahu pernah nargetkan usia kita bakal mati tanggal sekian, jam sekian, hari anu, bulan anu, tahun anu? Nggak ada yang tahu. Dokter sendiri yang tukang meriksa sama pasien kadang-kadang matinya duluan dokter. Lah pasiennya belum mati, dokternya pada mati. Ada yang begitu. Lah itu kan bukan urusan apa? Artinya hidup itu ada Allah yang menentukan. Kita orang yang beriman, disinilah kita gantungkan keimanan kita yang kuat. Disuruh apa? Biar manusia itu hidupnya tentrem, biar kita hidupnya damai, hidup kita tenang. Udah nggak usah dipikirin hidup. Kita mikirin hidup nggak bakal yang namanya akan selesai. Hidup yang paling enak kita jalanin, kita terima. Susah kita terima dengan lapang dada, yang susah jadi senang. Senang kalau kita nggak pernah nerima dengan kesenangan, akhirnya puyeng, malah kita banyak urusan. Makanya saya bilang, lebih pusing orang yang punya duit apa pusing orang yang nggak punya duit? Yang punya duit lebih pusing, Pak. Kenapa yang punya duit pusing? Satu, pusing mikirin bagaimana dia mengembangkan itu uangnya supaya berkembang. Yang kedua, dia pusing lagi bagaimana mempertahankan kekayaannya. Yang ketiga, dia pusing lagi bagaimana dia bisa nanti memberikan kenikmatan kepada keluarganya. Itu orang kaya. Kalau kita kan orang susah, pusingnya paling cuma makan doang. Dikasih yang namanya BLT juga selesai. Ya kan dikasih bansos juga kelar kita mah. Beres kagak? Beres. Coba pulang tahlilan nengteng berkat udah merdeka kita. Merdeka kagak? Merdeka. Udah enak banget. Padahal yang baca doa mah ustaz tengah mati mimpin. Lah kita ikut yang jamaah cuman modal amin doang. Bener kagak? Lah kan si jamaah modalnya cuman apa? Modal amin doang, Pak. Basicnya sama nggak yang baca doa? Sama. Apa ilok isinya beda? Sama. Paling juga dia mah dua wajar. Alhamdulillah. Tapi kan modal kita ringan, Pak. Cuman amin doang si bacot kita. Amin. Amin. Kadang-kadang begitu besek dibagiin belum ditanjanin tuh piring udah habis semua isinya. Ya pakai dibuka semua kiai. Lah ternyata itulah kenikmatan hidup, Pak. Nikmat tuh hidup. Kalau kita mau terima dengan lapang dada, yang kita anggap, makanya betul kata Nabi, laisal gina an kasratil arad lakinnal gina gina nafsi. Orang yang kaya, orang yang senang itu bukan orang yang banyak banda. Bukan. Orang yang punya banda puyeng, Pak, sekarang mana pajak naik. Bu ilah, PBB 100%. Gila-gilaan pajak. Punya mobil pajak naik. Punya motor pajak naik. Semuanya pada naik. Lah mendingan kita nggak gablek apa-apa. Apa yang mau dipajakin kita? Alhamdulillah. Makanya mendingan jadi miskin aja udah. Makanya orang, Pak, nanti di sorga lebih dulu orang miskin apa orang kaya yang masuk sorga? Miskin. Sebab nggak banyak masalah, Pak. Lah mau ditanya banda nggak gablek banda. Mau ditanya duit nggak punya duit. Mau ditanya harta orang gak gablek harta. Lah bebas. Ya, lah coba kalau orang kaya ditanya hartanya dari mana? Min aina taksib. Bagaimana kau dapat harta? Ditanya sama malaikat. Apakah dia dapatnya dengan cara yang baik dan tidak baik? Apakah dia mendapatkannya yang halal atau tidak halal? Apakah dia boleh merekayasa atau menipu atau dikorupsi? Orang boleh nggak tahu, keluarga boleh nggak tahu. Kan Allah buka rekaman kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada yang boleh ngejualin banda mertua, ada. Hush. Ya kan ada yang begitu, Pak. Ya cuman kan orang kagak ada yang mau terbuka.
yang mertuanya aja akalin, babanya aja bohongin, ada. Nah, dia bawain itu surat segala macam, tanda tangan kosong, tahu-tahu sertifikat sama girik ganti nama di sono, bukan di sini. Orang sini mah alhamdulillah parah. Lah kan Allah yang buka, nanti nggak bisa kita mengingkari. Nih ada Raqib sama Atid, percaya nggak percaya, Allah kasih tuh kamera, kameranya nggak kelihatan, tapi semuanya mutlak tuh catatan, akan mulai dari kita balik sampai kita akhir hayat semuanya tercatat. Kalau nggak percaya mati dah. Percaya kagak? Woi, percaya kagak? Makanya kan ditegur oleh Allah, summalatus aluna yauma idin. Ya Allah, itu teguran Allah benar-benar peringatan dalam Al-Quran, tegas Pak, cuman kita kagak ngeh. Summalatus aluna yauma idin adin naib. Seluruh aneka ragam kenikmatan, dari mulai nikmat napas, nikmat kesehatan, nikmat tenaga, nikmat lagi kemampuan, nikmat lagi kepandaian, kepintaran, jangankan banyaknya, sedikitnya pun, sekecil apapun ditanya oleh Allah, diaudit. Lebih bahaya malaikat yang mengaudit, Allah yang mereksa, ketimbang BPK dan KPK. Ya BPK mah orang yang mereksa, kita kasih duit juga jedoyan. Ya sama juga orang Pak, orang mana sih nggak ada duit, jangankan dia BPK lah, Ustadz juga masih doyan sama duit sih. Ya elah, sama manusia mah di mana juga, ya Pak ya. Ya kita mah jujur-jujur aja Pak. Ini saya ceramah nih Pak, undangan mendadak karena duitnya gede saya datang. Ya kagak sih Pak, ngomong jujur-jujuran. Emang acaranya dadakan. Lah ada orang minta acara 3 hari. Setelah belum mana bulan puasa. Saya tanya, urusan gimana, beres kagak nih? Bukan gitu. Ya jalanan, jangan dibikin pulang, ngasih belum udah pulang aja. Kalau urusan begitu semua teriak dah. Ini kan hak yang realita kejadian di tengah-tengah kita Pak. Karena itu nggak usah kaget ketika yang namanya dunia huru hara begitu hebat. Hari ini Pak, dunia ini bukan enak dalam keadaan enak baik-baik aja Pak. Timur Tengah udah mulai gejolak. Israel dengan Iran, ya. Iran biar kata udah dikepung dari tahun 79 di embargo ekonomi, embargo politik, ya ternyata masih punya gigi yang tangguh. Kalau kita di embargo sebegitu lama, tahun 30-40 tahun lebih di embargo, tapi tetap bisa kuat. Kita kagak di embargo, susah. Saya bingung Pak. Kita kan belum di embargo ini, belum Pak. Susahnya udah kayak ampun-ampun. Ya Allah ya Robbi, kalau dibanding ukuran negara kita sama Iran, kayaan kita isi alamnya Pak. Lah di Iran kagak ada punta kokak. Coba di Iran ada punta kokak? Lah kagak ada. Pun angsana juga kagak ada. Lah di sini pun pandan aja orang bisa hidup. Betul lah, betul. Lah kan itu real Pak. Berarti Indonesia kaya kagak? Kaya Pak. Ya Allah ya Rabbi, bukan main Allah kasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nyatakan tuh nikmat dari Allah. Indonesia itu negara yang paling kaya, semuanya ada di Indonesia. Amerika yang begitu negara hebat banget, adik kuasa, nggak ada Pak di sono yang namanya bun gohok. Ada bun gohok? Nggak ada lah. Kalau mau bicara anggur, Indonesia juga tumbuh anggur berbuah kagak? Apel ada, mangga apalagi, pisang boleh macem-macem. Lah kita dari pisang rajanya jadi pisang. Ada pisang raja, ada pisang nangka, ada pisang uli juga jadi pisang. Bayangin aja, sampai terakhir pisang monyet ada.
Hebat nggak Indonesia? Hebat Pak, kaya segala macam. Ya Allah, luar biasa. Kalau kita Pak modelnya di embargo kayak begitu, udah habis Pak. Kita bagaimana mau di embargo? Nggak ada yang bisa mengembargo Indonesia. Bukan permasalahan apa, kita mah punya sumber kehidupan ada, minyak ada, batu bara ada, nikel ada, tambang emas ada, biji besi ada, semuanya lengkap di Indonesia. Mestinya kan kita udah para kaya-kaya banget. Emang tulisan kita susah ya kita terima jadi susah. Ya emang tulisan kita tulisan melarat. Ya, tulisan kita emang jangan salahkan negaranya. Emang udah takdir lu. Tulisannya emang tulisan kita tulisan melarat. Ya kita terima, tapi kita happy orang Indonesia. Nah, makanya ditanya, rakyat yang paling happy di dunia adalah warga negara Indonesia. Rakyat yang paling happy. Kagak pernah kita teriak susah. Biar kata ngambil BLT berebut. Malah bangga. Coba orang Indonesia jadi orang susah bangga Pak. Dia viralin mengambil BLT itu antri viral Pak. Girang dia. Orang sampai bingung, nggak malu orang kita mah. Kenapa? Karena nerima jadi orang susah. Ya habis bagaimana? Emang udah tulisannya begitu ya kita nerima. Alhamdulillah. Masya Allah. Dunia ini lagi nggak enak-enak bener. Jadi kata di dunia dalam keadaan nggak enak. Apa sih yang sebabnya? Karena tadi nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Makanya bagaimana orang akan merapatkan rasa kenikmatan hidup bagaikan dia di sorga kalau dia mampu tahan emosinya, tahan nafsunya, tahan keinginannya. Nih Ramadan diajarin begini. Mudah-mudahan kita sukses. Insya mudah-mudahan kita mampu, kita bisa. Sebab nih perjalanan ini kita hayati Pak, cuma di Indonesia yang begitu semarak Ramadan. Ya kalau di tanah suci jangan kaget ya, emang dia mau ada tempatnya kan begitu. Paling juga di Mekah, di Madinah doang, belum tentu yang lainnya mah. Coba di Indonesia mah, biar kata bukan jauh ke tanah suci, jauh kemana juga, giliran terawih mah malam pertama penuh. Malam pertama kan saya ngomong, coba malam pertama kemarin terawih penuh kagak? Gua penuh. Yang kagak pernah pakai peci juga nyari sarung. Lah ibu-ibu aja belum waktunya maghrib udah ngedendong mau kena. Sampai Bu RT nanya, mau kemana Pok? Terawih. Cilah. Gayanya terawih malam pertama, dapat seminggu imam dimaki-maki. Ya orang 5 hari ganti imam yang tuaan. Giliran yang tuaan jadi imam, habis diomelin gara-gara dia jadi imam kolak kagak kemakan. Sampai asinan basi. Gue mah tobat sembahyang di sono, pindah yuk, pindah. Dapat aja 20 malam, ini baru malam 11 nih ya, masih mendingan dikit, ntar ya malam 15 sampai tiang. Malam 20 sampai tinggal 3 baris, malam lagi 25 tinggal sebaris, malam lagi 27 lah Bilalnya belum beli sendal, malam 28 lah imamnya belum beli sarung, malam takbiran bocah doang yang pada takbiran di masjid di sono, bukan di sini, bukan sini mah alhamdulillah wah rame, keluar nggak ada yang masuk. Karena itu rahasia kita yakin iman kepada Allah, hidup biar rasanya nyaman, udah kita tawakal pasrah kepada Allah. Yang penting apa? Jalani kehidupan untuk orientasi hidup kita, wal akhiratu khairul laka minal. Tadi yang pertama, kalau hidup pengen aman, tahan segala keinginan. Yang kedua, orientasi kita jangan mikirin dunia mah kecil. Sebab apa? Kita nggak tahu bakal kita tinggalin. Yang kita tuju apa? Akhirat. Itu abadi Pak. Ya dunia sekuat apa sih kita? Ya paling mentok juga 70 tahun, mentoknya 80 tahun kesono, ya ilah udah kagak ngapa-ngapain. Sehebatnya apa segala macam udah nggak bisa ngapa-ngapain, tenaga udah berkurang, mata udah kunang-kunang, gigi udah pada berguguran, makan kacang udah kayak main bola.
Gocek sono gocek gini nyangkut di tenggorokan mangga apa jahat. Tekan real Pak, itu dunia. Tapi kalau kita punya orientasi akhirat, tujuan kita ke sono yang jauh. Sebab apa? Dunia ini ada batasnya kita hidup, dan batas itu kita nggak tahu. Yang nggak ada batasnya entar akhirat. Syukur alhamdulillah almarhum udah berjalan. Dia udah tinggal nikmati alam akhirat. Tergantung bagaimana apa yang perbuat dan bagaimana keluarga yang ditinggalkan mampu mengingatnya. Kalau yang ditinggalkan mengingat terus, insya Allah akan ada investasi jalan terus itu yang namanya bantuan doa. Kadang kan kita cuma malam pertama, malam ke-7, malam 15, malam 40 sama tahunan. Itu juga kadang-kadang main jorok-jorogan. Coba kau Grand Haul pada jorok-jorogan. Ya Pak ya. Coba kalau sama bandanya ada yang jorok-jorogan. Kagak ada Pak. Nggak ada yang namanya orang nih sama bekasnya mereka jorok-jorokan sama yang ditinggalkan. Tapi ketika yang meninggalkan paling diingat sampai setahun. Lewat tahun, 2 tahun, tahun kedua, tahun ketiga udah mulai kita lupakan. Padahal tidak mungkin ada kita kalau tanpa ada orang yang memberikan kepada kita. Makanya kumpul kita duduk malam ini hanya bagian daripada investasi beliau yang memberikan kepada kita, khususnya buat keluarga dan juga buat masyarakat yang lainnya. Besar kecilnya tidak akan jadi hitungan. Yang penting ukurannya adalah sejauh mana keikhlasan dan kemauan kita kepada Allah Subhanahu. Itu ini yang kadang kita nggak ukur. Nah, orang itu kan akan dilihat bukan pada waktu hidupnya, tapi ketika ia tiada. Bukan lagi hidupnya, tapi udah enggaknya. Sebab apa? Apa yang diperbuat kita perbuat di masa kita hidup, itulah yang akan menjadi legalitas setelah kita hidup di alam dunia. Maka dibilang in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kalau memang dia orang baik dan berbuat baik dan berlaku baik, maka insya Allah akan teringat segala kebaikannya. Contoh, junjungan alam Sayyidul Mursalin baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, yang memang Allah tentukan dia jadi orang baik dan berlaku baik, bersikap baik. Udara 1/2 abad lebih 15 abad, orang mana yang gak ingat dengan Rasul? Bahkan kita umatnya, karena dia saking Rasul, cuma Rasul Pak yang gak pernah mikirin keluarga, yang dipikirin umatnya. Kita yang belum ada udah dipikirin. Mana buktinya? Rasul ketika mau wafat yang dia ingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan saudaranya, umatnya yang dia pikirin. Kalau kita kan kagak Pak, boro-boro mikirin tetangga, mikirin yang deket sama kita aja kagak. Kita mah terbalik, maunya dipikirin orang, kagak mau mikirin orang. Jangan kesinggung. Ya emang begitu kita. Kita kan demennya dipikirin orang, kagak pernah kita mau mikirin orang. Coba kalau kita hidup robah, saya akan mikirin seorang, nggak usah biarlah kita yang namanya dipikirin. Kalau kita mau hidup mikirin orang, tanpa kita minta, Allah yang kasih. Makanya itulah kelebihannya junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sampai-sampai wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Sebegitunya Pak. Sampai Nabi, sebelum Nabi kepengen, kalau udah engkau aku ridho, apa sih yang gak kau kasih, kata Allah. Apa sih kuncinya? Hidup itu jangan pernah yang namanya kita minta dipikirin sama orang. Bagaimana kita mau mikirin orang? Itu yang namanya buat investasi kita di akhirat. Amin. Ini jadi panjang saya ngomong ini. Udah jam 11 lewat Bang. Ya bukan, besok saya kuliah subuh jauh lagi. Waduh lah.
Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana yang menjadi rahasia jodoh. Enggak ada yang tahu jodoh kita. Apa yang tahu jodoh kita panjang pendeknya sama siapa tuh jodoh? Enggak ada yang tahu. Ya ada orang Pak dulu berdemenan, orang bilang anak muda sekarang pacaran dah. Bahasa agamanya mah ta'aruf. Pacarannya mah udah kemana tahu, lapan jadinya anak Pak RT. Iya kan? Lagi pacaran mesra banget, ujung-ujung udah mau tinggal, udah mau meninggal dunia, pakai bercerai. Pisah, nggak ada yang tahu sebab apa. Itu rahasia. Oh kalau gitu rahasia bagaimana? Jalani apa yang sudah Allah berikan. Yang kedua, lapang dada nerima dengan realita dan kenyataan. Yang ketiga, syukuri apa yang Allah beri. Terima dengan lapang dada. Jangankan yang pahit, jangankan yang manis, pahit pun akan menjadi manis. Ini berat perkara ini Pak. Orang mau menerima sakit aja susah. Coba kita sakit, ngeluh mulu. Gua mulu dikasih sakit, tetangga kagak. RT kayak sakit, RT aja sumpahin. Kan begitu kadang-kadang otak pikiran kita. Sama juga begini dah, ada tetangga kita susah mulu, tetangga senang aja hidupnya, bentar-bentar aja benerin rumah, bentar-bentar aja rapiin rumahnya, bentar-bentar aja beli kendaraan, tahu-tahu ada nambah lagi. Coba kalau kita ngelihat begitu, perasaan kita ada kagak? Woi, ada kagak? Ada Pak. Ya heran, apa duitnya aja banyak amat, untuk duitnya kagak ada habis-habisnya. Kan begitu pikiran kita. Padahal kan kalau kita pikirin Pak, adin rahimakumullah, kita terima lapang dada, mendingan kita kagak pusing. Dia nambahin karena dia pusing. Dia bikin begonok karena dia pengen berekspresi. Orang berekspresi itu karena apa? Karena dia pusing Pak. Ya kalau orang kagak punya bagaimana berekspresi? Yo gue terima aja udah begini ya. Biarin bocor ya bocor rumah gue dah. Ya emang udah duitnya kagak. Lah mau nambel bagaimana? Paling-paling jet tambel pakai plastik dah. Ya Allah segitu juga udah enak, udah alhamdulillah, udah rasanya kita lega banget. Biarin dah banjir ya banjir. Kita terima aja. Orang-orang kan banjir pada ngedumel, kita malah enak alhamdulillah. Begitu banjir kita main perosotan. Ada kesempatan bisa main pancing-pancingan. Nah, nikmat itulah hidup. Karena itu saudara rahimakumullah, bertepatan di malam ke-7 kepada almarhum, tinggallah pelajaran buat kita. Apa pelajaran? Beliau almarhum sudah berjalan, kita yang akan jalan. Maksudnya apa? Persiapin dari sekarang. Kita bikin persiapan. Apa persiapan kita? Maka betul kata Nabi, faksiru min dzikri hadhimil lajat. Sekarang hidup jangan hanya menerima dengan keadaan yang nyata. Saat nanti Allah akan tarik segala kenikmatan itu hidup, ingat saat itu apa yang kita akan rasakan. Masya Allah. Itu yang Nabi selalu baca doa, Allahumma hawin adaina fi syakratil maut. Ya Allah, bagaimana berikanlah kepada kami kemudahan pada waktu syakratul maut. Orang yang paling berat adalah sakit, yang paling berat sakit menghadapi syakratul maut. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, waja'at syakratul mauti bilhaq dzalika ma kunta minhu tahid. Setiap di antara kita pasti nanti akan mengalami syakratul maut. Nggak bisa orang nolak, nggak bisa orang menghindar. Rasul saja sampai keluar keringat dingin, sampai yang namanya mereka keluar air mata ketika roh akan dicabut oleh malaikat Israel. Dan ketika itu, saat itulah Nabi ingat kepada umatnya, saya Nabi, saya Rasul yang dapat fasilitas maksum dari Allah. Sebegini rasanya sakit roh mau keluar dari tubuh saya, apalagi umat saya. Makanya Nabi teriak, ummati, ummati, ummati. Pikirin, bukan nakut-nakutin Pak saya mah. Makanya persiapin dari sekarang. Yang kedua, setelah sakratul maut, disitulah
begitu kita meninggalkan alam dunia, takasabna anka gitu akafa basaruka yaumal hadid. Saat itulah Allah nanti akan berikan rekaman hidup kita ketika kita meninggalkan alam dunia. Yang tadinya mata tabir kita tertutup, terhalang dengan perjalanan hidup yang kita enggak tahu, yang kita akan alami, Allah sudah tampakkan begitu selesai sakratul maut, roh kita ada di tenggorokan, Allah bentangkan, ini loh tempat ente, ini yang bakal ente rasakan, ini yang bakal ente nikmati, dan ini yang bakal tempat yang kamu akan rasakan. Ya Allah, dibentangkan oleh Allah. Mudah-mudahan makanya dari sekarang akhir kita kan nggak tahu Pak, umur kan punya Allah. Malam ini kita kumpulkan, besok pagi belum tentu kita masih punya napas. Bukan nakut-nakutin, ini malam kita masih duduk, subuh belum tentu kita sehat. Iya Pak ya. Artinya sedetik waktu yang Allah berikan kepada kita, pandailah, bijaklah kita bisa menghargai. Makanya kalau orang-orang ahli tasawuf, setiap napas dihirup dia sebut Allah, setiap napas dia keluarkan dia ingat Allah. Apa yang ada di benak pikirannya? Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab nikmat yang paling mahal adalah nikmat kita bisa menghirup udara, kita masih bisa bernapas. Ini hari, ini malam, ini jam, ini detik, orang pertaruhan napas di rumah sakit, bahkan jangankan 1-2 miliar, ratusan miliar berani dia bayar asalkan bisa bernapas. Percaya kagak? Makanya itu Bapak hadirin rahimakumullah, ruang ICU berapapun harganya dibeli dibayar sama pasien. Coba kalau udah masuk ruang ICU 1 hari digo, belum ngerasain sih. Sehari 25 juta sehari Pak. Hotel mana? Nggak ada hotel sehari 25 juta. Di rumah sakit hotel udah paling mahal tuh, hotel rumah sakit tuh sehari 25 juta. Itu kelas yang rendah. Coba masuk kelas yang lebih elit macam rumah sakit Siloam, 1 hari ada yang 75 juta. Itu pun ruangannya berebut. Makanya kalau kita gablek duit jangan sakit macam-macam. Ya kita makan paling-paling diborahin jahe. Borahin jahe udah dikasih yang namanya daun segala macam, dikerokin. Kita kan penyakit jantung, padahal dokter juga kita tanya sama gobloknya. Lah coba tanya dokter, apa dokter tahu penyakit kita? Kagak, lah dia nanya sama pasien apa yang dirasa. Ada dokter begitu kita ke rumah sakit langsung nungging Pak, saya suntik. Gila itu dokter. Dia tanya dulu yang dirasa apa Pak sama pasien. Jadi kan tuh pasien sama dokter pinteran mana? Lebih pinteran pasien. Lah coba kalau pasien kagak ngasih tahu, dia tahu? Kagak, dia diagnosa segala macam tetek bengek, yang kan ngerasain kita yang sakit. Dia kata diagnosa begini, nggak tahu perasaan kita mah orang kata puyeng kagak gablek duit. Lah coba orang kagak gablek duit, kagak gablek duit, utang ada, kemudian lagi pinjol datang, mertua rumahnya ketiban pun kelapa. Masya Allah, mana anak kita ketabrak motor. Lah kan tuh pala udah 17 orang mendingan masuk rumah sakit. Wah dokter bilang ini Pak penyakitnya darah tinggi, jantung, asam urat segala macam. Padahal mah kita lagi pusing mah urusan. Coba kau dikasih duit tuh sakit, baik kagak? Boh, ini orang sakit taruh duit tuh yang pusing begitu. Nih utang bayarin, mertua rumahnya diberesin, duit dikasih kita 2 miliar, seger kagak? Lompat. Biar kata lagi meriang juga nyari janda udah. Ini lagi meriang begitu Pak, begitu pusing banget dikasih duit 2 miliar, buh ilah janda nanya sama RT, teh janda mana teh? Dapal banget lah kan dokter juga dia tahu karena ada pasien berarti apa?
Yang tahu diri kita cuma kita. Yang tahu obatnya ya kita. Makanya hidup itu memang udah penuh masalah, jangan bikin masalah. Hiduplah kita harus bisa menjawab masalah. Kalau kita hidup nggak bisa menjawab masalah, maka hidup kita akan jadi masalah. Apa jawaban masalah kita tadi? Tinggal pasrah, tawakal, nerima, lapang dada. Yang terakhir ingat kematian, orientasi akhirat, banyak ingat kepada selesai. Itu Pak. Udah sampai sini aja. Lah ini kalau lama-lama tekor saya Pak. Lah kan TV bayarannya beda. Udah tenang aja, ini kan cuma kita tasliyah buat keluarga, artinya terimalah hidup dengan lapang dada. Nggak usah kita rungsing, nggak usah kita gundah gulana dan gelisah. Pantang orang beriman ada kegalauan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kalau Allah udah bersama kita, kita bersama dengan Allah, hati kita nggak lepas dengan Allah. Insya Allah apapun yang terjadi, kita pasrahkan dan kita serahkan kepada Allah. Inilah perlunya kita doa. Kalau kita doa, walaupun kita nggak bisa baca doa, ada orang baca doa, Pak saya cuman amin doang, kagak ngerti artinya. Jangan lo nanya artinya, nggak ada orang doa minta yang jelek. Ini kan kadang-kadang orang sekarang doa pengen tahu arti. Udah kita mah amin aja. Wa man ta'amana ala man da'aka man da'abi. Orang yang mengaminkan, orang yang baca doa, maka sama seperti orang yang berdoa. Susah-susah kita baca doa kadang-kadang salah. Iya Pak ya. Udah kayak orang sholat, ghairil maghdubi alaihim, makmum udah cuma bisanya amin, amin aja udah amin. Selesai. Enak kagak? Lah enak Pak. Yang baca doa salah kita mah amin. Tuh. Bener apalagi salahnya aja bisa jadi bener loh, orang dia mah tujuannya baik. Lahirnya apa? Makanya kalau kita ada orang yang mengaminkan doa kita, barangkali kita yang baca doa tidak terijabah, yang mengaminkan doa kita terijabah, maka ikutlah doa kita diijabah. Untungnya tuh, untungnya. Lalu kita tanya Pak, kalau kita ngedoain orang meninggal dunia, mayit, apakah akan sampai? Kalau kagak sampai, itu doa kita udah balik lagi tadi. Udah balik lagi tuh doa, pasti nyampe. Oh, ayatnya ada, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Sampai itu doanya apa? Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang yang terdahulu iman yang udah meninggal dunia, karena dia satu iman, ampuni dosanya ya Allah. Artinya kan itu apa? Doa buat orang meninggal dunia sampai kagak? Sampai. Makanya orang meninggal dunia disolatin mayit, kenapa? Karena doa. Coba sholat mayit, kenapa sholat jenazah enggak pakai ruku? Kenapa sholat jenazah enggak pakai sujud? Cukup saat itu cuma takbir, baca fatihah, baca selawat, baca doa. Isinya kan doa semua. Artinya apa? Doa itu dibutuhkan sama orang yang meninggal dunia. Hidup itu butuh doa, yang meninggal dunia butuh doa. Ya nambah lagi gua dan begini. Udah dah, kita lanjutin nanti aja. Kapan-kapan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya robbal. Soal kalau diterusin aja bisa jam 2 berpulang saya nih. Ya ilah tanggung, besek kan menyenyeh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa yang saya sampaikan insya Allah manfaat buat kita semua, juga memberikan manfaat kepada keluarga musibah. Jangan sedih, jangan duka. Apa yang sudah Allah tentukan itu yang terbaik buat kita dan buat semuanya. Tinggal kita bisa menerima dengan lapang dada. Insya Allah walaupun duka pahit, sesusah apapun yang kita jalani, kalau kita terima ikhlas dengan lapang dada, jangan salahkan siapa-siapa, itulah insya Allah akan jadi kebaikan oleh kita. Musibah yang Allah berikan bukan berarti Allah itu benci kepada kita.
Justru Allah itu sayang kepada kita. Cuman kadang kita salah menafsirkan, salah menginterpretasikan, sehingga pada akhirnya sayang Allah tidak pernah kita rasakan dengan keindahan dan kenikmatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mari sama-sama kita tutup baca doa. Mau kagak? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas shaim ya mujibad da'wata kulli shaimin wa ya mujibad da'wata kulli mutirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila laila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala nashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsalahu rahmatan lil alamin sabbitna ala ta'atika wal yaqin waj'alna ya Allah min ibadika salihin. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tilawatana wa ta'abudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tammim taksirana wa adim ujurana birahmatika ya arhamar wa amnun alaina bisifail ma'rifah wa hablana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaika wa husna dhanni bik wamnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar. Allahumma inna nas'aluka mujibatu rahmatika wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbi qani'na bima razaqtana wa barik lana fima ataitana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka antar raufur rahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi'bat qalaha waj'al qabraha radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha radatan khufratan min khufarin niran. Allahumma halli arwahaha fi mahalil abrar wa anqilha min dikil hudi la siatid dawri wal kusur bi karamika wa judika ya arhamar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana watina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gabul, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.